السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita anugerah, rahmat, nikmat yang kalau kita menghitungnya sudah pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah menantallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para jamaah Masjid Jannatul Firdaus, saya sering mengenalnya Baiti Jannati, ternyata beda masjid. Rahimakumullahu jami'an. Kita kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah cara untuk menjaga agama kita ini. Inilah cara kita untuk menjaga agama kita ini, karena tidak ada cara lain kecuali dengan melaksanakan hal-hal seperti ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Apa itu? Hilaqul dzikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu halaqah? Halaqah. Seperti inilah. Halaqah itu bundaran. Ya seperti inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, itu masjidnya atau musalla, yang mana mereka itu apa? Yatluna kitab Allah, di mana mereka itu senantiasa membaca kitab Allah. Kemudian watadarasunahu, dan mereka juga senantiasa mempelajarinya, mendalaminya. Nabi mengatakan apa? Illa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Kemudian wahafathumul malaikah, dan malaikat pun menjaga mereka. Wa ghasyatumur rahmah, yang ketiga, niscaya ketenangan akan menghinggap pada hati-hati mereka. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Jadi inilah diantara cara formula kita menjaga agama kita ini, bukan dengan cara yang lainnya. Lihatlah bagaimana dahulu para ulama menjaga agama ini, membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan yang lain, tapi dengan seperti ini, bermujalasah, bil mudarasah, dengan cara-cara seperti inilah di mana sampailah ilmu kepada kita. Kalau ini tidak ada, maka akan hilang. Ya contoh lain misalnya, kalau sekian lama kita tidak kajian, hilang nggak ilmu-ilmu tersebut? Hilang ilmu itu, sehingga yang tersisa hanya katanya seingat saya, sehingga kita beramal itu ragu-ragu. Padahal amalan yang seharusnya dilaksanakan tidak boleh ragu-ragu. Kenapa? Karena di saat kita beramal tidak boleh ragu-ragu. Jadi dalam beramal tidak boleh jangan-jangan, katanya harus dengan ilmu, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai dengan tubuhnya yang membungkuk, rambutnya yang memutih, jenggotnya yang sudah putih semua, artinya sudah tua sekali,
beliau masih senantiasa dengan kitabnya seperti ini dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Sehingga muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, ila mata wa anta hakada?" Wahai Imam, katanya, sampai kapan kamu seperti ini, duduk di majelis mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu? Kata beliau, ilal mamat, sampai ajal menjemputku. Nah, begitulah seharusnya kita ini sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi sebagai orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut madhab Asy-Syafi'i, mari kita amalkan sunnah ini agar ilmu yang ada pada kita tidak hilang, ataupun ada tidak ragu-ragu kita melaksanakan ilmu ini. Makanya kalau kita ingin berjaya, misalnya kita sering berdebat ketika ada masalah menimpa kita, masalah individu, masalah keluarga, masalah daerah, atau bahkan masalah negara kita ini, kita sering memperdebatkan bagaimana cara mencari solusinya. Ya kan? Kita sering memperdebatkan bagaimana caranya, bagaimana sih mengentaskan kemiskinan, bagaimana sih menyelesaikan korupsi yang terus merajalela, bagaimana sih menghilangkan segala macam keributan-keributan yang ada di sekitar kita ini, korupsi, kemiskinan, kemudian perampokan, kriminal, dan lain sebagainya itu. Bagaimana caranya? Nah, orang-orang selalu memberikan solusi apa yang ada di otaknya dia atau sesuai dengan keahliannya dia. Kalau orang ekonom, apa yang mereka katakan? Wah, kita harus mengentaskan ini karena masalah ekonomi. Betul tidak? Kalau orang politikus, apa kata mereka? Oh enggak, kita harus menguasai negara ini. Betul Pak Warek ya? Kita harus menguasai negara kita ini dengan menempatkan orang-orang kita di semua lini-lini pemerintahan, baik dari presidennya, anggota dewannya, atau semuanya kita harus kuasai. Dari pihak pertahanan, kita harus memperkuat pertahanan kita, senjata. Dari pihak yang lainnya, kita harus memperkuat perniagaan kita. Masing-masing memiliki versi masing-masing. Tetapi sampai sekarang lihat nggak hasilnya? Ada nggak hasilnya? Semenjak kita menerapkan kata-kata itu atau formula itu, kita bisa menikmati nggak hasilnya? Membaik atau memburuk? Apa yang kita lihat sekarang ini? Membaik atau memburuk? Membaik atau memburuk? Ayo Pak Warek. Kita sudah tahu permasalahannya, tetapi kita tahu bagaimana memulainya. Bagaimana memulainya? Dan bagaimana cara memulainya? Dan dari mana kita mulainya? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Memberikan solusi satu saja, sangat singkat, tapi jarang mau yang menyentuh cara ini. Sangat simpel, sangat mudah, tapi jarang di antara kita yang mau memulainya. Apa kata beliau? La yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Kata beliau apa? Tidak akan pernah baik umat ini kecuali dengan yang pernah baik dahulu di awal Islam itu. Bagaimana Islam berjaya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan dua negara adidaya pada saat itu. Apa itu? Romawi dan Persia. Apakah Nabi punya ekonomi yang kuat? Kuat nggak ekonominya? Tidak. Apakah Nabi menguatkan umatnya dengan senjata yang lengkap? Tidak. Apakah Nabi memperkuatkan masyarakatnya dengan ketahanan pangan, dengan ketahanan yang lainnya? Tidak. Kenapa? Kalau kita ingin mengalahkan mereka dengan ekonomi, mereka lebih kaya daripada kita, betul tidak? Ya enggak? Kalau kita menguatkan kita dengan senjata, mereka lebih canggih dari kita, dan kita sudah mulai rapuh karena tidak ada update atau upgrade. Terus dari mana? Mari kita mulai dengan mereka tidak punya. Apa itu? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang Nabi perjuangkan ketika beliau berada di Mekah. 13 tahun lamanya menanamkan tauhid kepada kaum muslimin di saat itu. Ketika kuat dan kokoh, baru menerapkan syariatnya.
Dan formula ini tidak ada yang menyentuhnya kecuali sangat sedikit saja. Apa itu? Menguatkan akidah umat ini, menguatkan tauhid umat ini. Padahal para pendiri negara kita ini sudah memberikan formula, fondasi, landasan yang sangat kuat sekali. Apa itu? 5 sila itu apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya dialah Allah yang Maha Esa. Sila yang pertama. Sila yang kedua apa? Ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga dari Al-Quran. Apa bunyi Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Ada yang ingat? Biar kita tidak salah persepsi Pancasila atau Al-Quran. Kan begitu kan? Ya enggak? Biar kita tidak salah memilih Al-Quran atau Pancasila. Ingat, Pancasila itu semua butirnya diambil dari Al-Quran Karim. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu semuanya dari Al-Quranul Karim. Artinya di saat kita memilih Pancasila, berarti kita hanya melaksanakan kecil dari kandungan Al-Quran yang sangat luas itu. Artinya kalau kita mengamalkan Al-Quran, sudah pasti akan mengamalkan Pancasila. Jadi jangan disempitkan pertanyaannya itu antara Pancasila atau Al-Quran. Karena pertanyaan seperti itu kita merendahkan apa? Al-Quran Karim. Ya ibaratnya mau merek A atau merek B sama-sama air, itu kan sama-sama air kan? Betul tidak? Kalau kita membedakan antara air dengan madu misalnya, itu jelas beda kan? Kenapa ini madu beda harganya, air beda harganya? Ya sama juga dengan Al-Quran dan Pancasila. Ini mungkin jangan sampai di blok nih, di blacklist kajian kita ini. Nah ini yang ingin kita sampaikan di sini. Sila yang kedua apa tadi? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah mengatakan apa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, berbuat adillah. Karena sungguhnya itu yang paling dekat dengan takwa. Jadi itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Allah juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah, bersatulah dengan agama Allah dan jangan berpecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permuasan dan perwakilan. Masya Allah, itu juga dari Al-Quran. Di antaranya apa? Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu, ketika mereka bermasalah, mereka bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah. Sila yang keempat. Yang kelima apa? Keadilan sosial. Diulang lagi keadilan kan? Ada yang kedua, diulang lagi yang ketiga, yang kelima. Ya. Kan yang kedua apa tadi? Yang adil kan? Sila yang kelima, keadilan sosial. Allah juga mengatakan apa? Ayat yang khatib sering baca. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah intisari dari sila yang kelima ada di ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian apa? Berbuat adil dan berbaik, dan senantiasa mengutamakan, mendahulukan keluarga, dan juga mencegah berbuat baik dan mencegah bermungkar. Itu ada di sila kelima. Jadi intinya apa ini? Semua sila dan butir-butir Pancasila itu ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ketika ada orang yang berarti entah dia nggak paham Al-Quran, ya, atau nggak paham kandungan isi Pancasila, atau memang sengaja dibenturkan, dibenturkan. Padahal Al-Quran diantara isinya
5 sila itu. Dan 5 sila itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi jangan dibentur-benturkan. Orang yang mengamalkan Pancasila berarti dia sudah mengamalkan Al-Quran Karim. Begitu juga orang yang mengamalkan Al-Quran sudah pasti dia mengamalkan Pancasila itu. Maka jangan dibenturkan. Makanya para ulama dahulu ketika mendirikan negara ini meletakkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itulah formulanya. Itulah formulanya. Di saat masalah yang kita hadapi sekarang ini, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan segala macam itu bermuara pada satu solusinya. Apakah itu? Menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala kan berfirman tentang formula untuk mengentaskan masalah yang kita hadapi. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu asar atau demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu karena begitu pentingnya waktu itu. Makanya salah kalau kita mengatakan the time is money. Waktu adalah uang, sangat salah sekali. Waktu itu adalah ibadah sebenarnya, bukan uang. Uang hilang bisa cari. Kalau waktu hilang bisa cari nggak? Nggak bisa kita kembalikan lagi masa muda kita yang hilang itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Uang hilang bisa dicari. Waktu yang hilang tidak akan bisa. Kemana kita mencari waktu itu? Nggak ada yang jual, nggak ada yang ngasih juga, karena masing-masing kita punya waktu. Dan ketika itu terbuang, ya udah. Karena waktu ini atau usia kita ini ibaratnya es, batu es, dipakai ataupun tidak, dia akan meleleh terus. Dan begitu juga usia kita ini dimanfaatkan atau tidak, dia akan terus habis sampai pada saatnya dia akan habis. Makanya Allah menekankan kepada kita wal asri, demi waktu, agar kita bisa memanfaatkan waktu itu. Dan di antara orang-orang merugi itu apa? Orang-orang tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Makanya ayat setelahnya apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dengan tanpa pengecualian, selama dia dikatakan manusia, lafi khusrin, dalam kerugian. Allah tidak menjelaskan rugi yang mana. Rugi di harta, rugi di jabatan, tapi rugi dalam segala hal. Illa. Nah, disinilah Allah memberikan pengecualiannya. Illa itu kecuali. Apa itu? Artinya semua kita dalam merugi kecuali memiliki 4 sifat ini. Apa yang pertama? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan orang-orang yang kaya raya, tidak. Orang yang sukses dalam bisnisnya, tidak. Orang yang punya jabatan, tidak. Orang yang bisa menguasai saudara, tidak. Orang yang punya senjata yang kuat, tidak. Orang yang memiliki harta yang banyak, tidak. Atau orang yang ekonominya, tidak. Yang pertama apa tadi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah pondasi kita sebenarnya. Inilah yang harus kita mulai. Jangan sentuh yang lainnya. Yang lain itu adalah imbas dari ini. Kuatnya ekonomi karena kita beriman kepada Allah. Kuatnya tentara kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurangnya korupsi itu dan tidak ada karena apa? Karena dia bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang yang mencuri, berzina, melakukan semua? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pencuri ketika dikaitkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya Nabi bersabda apa? La yazni zani hina yazni wa huwa, beriman kepada Allah. Tidak beriman dia ketika dia berzina itu. Makanya butuh keimanan agar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri itu ketika dia mencuri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang mencuri itu karena apa?
Bukan karena kelaparan. Bukan. Ada orang yang kenyang, tapi kenapa dia masih mencuri? Kenapa dia masih korupsi? Ya kan? Ada orang yang kelaparan tapi tidak mau mencuri. Dia biarkan dirinya kelaparan. Apa bedanya? Kenapa ini mencuri padahal dia sudah kenyang perutnya? Tapi kenapa dia mencuri? Tapi ada orang yang masalah kelaparan tapi tidak mau mencuri. Apa bedanya? Yang pertama, aman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang yang korupsi, mencuri, berzina itu takut kepada Allah, maka dia akan menghindar. Ya seperti orang yang berpuasa misalnya. Orang yang berpuasa apa? Dia berpuasa kan? Ada makanan di depannya dia, tapi karena takut kepada Allah dia tidak mau. Padahal diharapannya banyak sekali. Ya, makanya di ayat puasa itu, di awal ayatnya apa? Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya kepada siapa? Orang yang beriman. Bukan kepada orang yang kaya raya. Bukan kepada orang yang punya titel dan punya jabatan. Ya, Allah mengatakan apa? Dengan sebutan yang sangat indah, wahai orang-orang yang beriman. Inilah yang harusnya kita tekankan di sini. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemanapun dia pergi, ketika dia menjabat, maka dia menurunkan memerintah dengan keimanan dia kepada Allah. Ketika dia berdagang, maka dia berdagang dengan keimanan kepada Allah. Ketika dia berdakwah dengan keimanan dia kepada Allah. Ketika dia bermuamalah, maka dia beriman kepada Allah. Maka semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Allah mengatakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jikalau seandainya suatu negeri itu beriman, bertakwa, yang dilakukan apa? Berimannya. Allah mengatakan apa? Maka sungguh kami akan menurunkan keberkahan langit dan bumi. Allah tidak mengatakan orang negarinya kaya raya, persyaratannya lengkap, tidak, beriman lahu. Maka di ayat ini illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara itu beriman? Bagaimana orang itu bisa beriman? Bagaimana caranya? Apakah ketika dia lahir langsung beriman? Gimana caranya? Ya Pak Barak, gimana caranya orang itu beriman kepada Allah? Kok dia bisa beriman? Apakah ketika dia lahir ke muka bumi ini langsung beriman kepada Allah? Gimana caranya? Dengan belajar, dengan berilmu. Makanya inilah tugas kita sebagai seorang mukmin, berilmu, belajar terus. Dan itulah sunnahnya para nabi dan rasul, para sahabat, para salafus saleh, senantiasa menimba ilmu. Semakin banyak ilmu yang diterapkan, maka semakin muncullah keimanan kita dan semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, semakin jauh kita dari ilmu, maka semakin jauh dari kita penduduk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang beriman itu, di ayat yang lainnya Allah berfirman apa? Alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa balasannya? Lahumul amnu, mereka mendapatkan rasa aman, tentram, damai, sejuk hati kita ini. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa percuma kita punya harta, percuma kita punya kekayaan, punya jabatan, kalau kita kemana-mana diusik, diteror, aman tidak? Enggak ada artinya dunia seisinya kalau kita kemana-mana diteror. Kan begitu. Wahum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu senantiasa mendapatkan keimanan dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu, kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ibaratnya lentera. Di saat kita berjalan di muka bumi ini di siang malam yang tanpa lampu, kalau kita punya lampu kan kita bisa meniti jalan tersebut. Nah, itulah ilmu bagi orang Islam ini. Ketika dia meniti
dunia ini, mau dia di politik, mau dia ekonomi, maupun di mana saja, ketika ada ilmu dalam dirinya, iman maksudnya, maka dia senantiasa berjalan di atas ilmunya. Maka disitulah hidayah Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia berilmu. Namun ketika dia tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Serasok namanya bahasa Sumbawa itu. Apa serasok itu? Asal kan? Salah, karena yang penting kan untuk buat. Tidak. Ya kalau antum masak saja, serasok enak gak? Masak apa saja? Asal-asalan, enak gak? Nggak enak kan? Ya Pak Erwin ya? Nggak enak masakan kita. Asal garamnya, asal semuanya, ya udah. Namanya asja, asal jadi. Kalau dalam masakan saja kita masak seadanya, maka itulah rasanya. Apalagi dalam beragama ini, dengan tanpa ilmu, tanpa dasar, ya itulah. Nah sekarang ini apa? Yang penting kamu buat, yang penting kita laksanakan dengan tanpa ilmu. Hanya yang terjadi, kita mendapatkan kerancuan, kemudian kekacauan. Mana kacau. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kenapa nggak ada ilmu? Karena nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini semua? Karena orang ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama apa tadi? Beriman kepada Allah. Dan orang tidak akan beriman kecuali dengan berilmu dahulu. Jadi kita harus berilmu. Nah itu dengan ini, dengan belajar ini. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Dan ilmu didapatkan dengan belajar, dengan senantiasa menghadiri majelis seperti ini. Yang kedua, apa kata ayatnya? Wa amilus salihat, dan mengamalkan amal saleh. Dikatakan amal saleh itu apa? Dua syaratnya, ikhlas kepada Allah dan amalnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita beramal, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, semuanya kenapa? Ada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita melaksanakan subuh 2 rakaat? Kenapa enggak 3 rakaat? Karena Nabi mengajarkan demikian. Maka itulah patokan kita dalam beramal. Bukan yang penting kamu buat, bukan yang penting kita laksanakan. Asal kita beribadah saja, oh bagus itu dah. Kita cari bukan bagus, tapi benarnya. Kita beribadah itu bukan karena bagusnya. Walaupun semua orang mengatakan, oh bagus itu. Enggak. Kita beribadah itu bukan mencari bagus dari manusia, tapi benar. Agar ibadah kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya cari bagusnya. Itu amal soleh. Yang ketiga apa? Wa tawasaw bil haqqi. Saling menasihati dalam kebaikan. Artinya berdakwah. Ada yang salah, stop. Ada yang benar, lanjutkan. Ada yang bengkok, luruskan. Itulah saling menasihati dalam kebenaran. Ya ibaratnya, kalau kita sedang berlayar dalam suatu perahu, ketika ada yang membocorkan perahu kita, kita marahi atau kita biarkan dia? Kita biarkan atau kita cegah dia? Cegah, itu namanya nahyul munkar. Mencegah dari kemungkaran. Agar apa? Kita selamat semuanya. Kenapa? Kalau ketika Allah murka, ketika ada orang yang bermaksiat misalnya, kalau kita tidak mencegahnya, yang celaka bukan dia saja, semua kita celaka. Sama dengan perahu tadi, dia yang membocorkan. Tapi kalau tenggelam, apakah dia sendiri yang mati? Atau semua kita yang mati? Semua kita yang mati. Maka pentinglah namanya mencegah dari kemungkaran. At-tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan. Yang terakhir apa tadi? Wa tawasaw bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Ujian pasti akan menimpa kita. Ujian dalam rumah tangga kita, ujian dalam kesehatan kita, ujian dalam segala hal. Maka tidak ada solusi yang paling tepat kecuali apa? Dengan bersabar. Wasbir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan yang pertama bersabri, dengan bersabar. Luar biasa. Bukan dengan jabatan, bukan dengan ekonomi, bukan dengan yang lain. Allah menyuruh kita dengan bersabar dahulu. Baru wassalah, baru dengan sholat. Mintalah kepada Allah
Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka itulah formulanya. Oleh karena itulah sabar diberikan yang terakhir, karena itulah kesuksesan itu dengan bersabar. Kenapa banyak orang yang sukses baik dunia akhirat? Karena mereka bersabar. Dan kenapa para ulama itu, para nabi itu dikatakan nabi ulul azmi? Karena mereka bersabar. Dan sabar itu semua kita diberikan kekuatan sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Semua kita diuji, tapi tingkat kita berbeda-beda. Makanya kita harus bersabar apapun ujian. Kenapa? Karena pasti Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetaplah bersabar. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai muqaddimah agar kita senantiasa hadir di majelis seperti ini, agar keimanan kita terus bertambah, sehingga Allah menurunkan keberkahan-keberkahannya, sehingga dalam kita bekerja, beramal, kita senantiasa adalah di atas ilmu dan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, tentunya mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan, kita diskusikan sekarang. Tafadhol. Bisa dengan tema, bisa dengan di luar tema. Nah, nah, kesabaran yang paling besar kadang kita melihat sebuah kemungkaran atau hal yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Tapi kita kalau melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti secara langsung dan sebagainya, khawatir terjadi perpecahan. Itu sikap kita dalam masyarakat yang cepat supaya bisa mengingatkan, tapi tidak ada perpecahan. nah, ya. Mengenai sabar ini, ketika kita tadi mengatakan wasta'inu bis sabri, kemudian watawasau bil haqqi was sabar, dalam kesabaran, sabar itu ada tingkatan-tingkatannya, atau ada 3 macam kata para ulama. Pertama ada as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di saat kita sedang bekerja atau dipanggil atasan, panggil komandan, tiba-tiba azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat. Mari menuju kemenangan. Atau di waktu subuh misalnya. Saking ngantuk-ngantuknya, saking nikmat-nikmatnya, waktu nikmat-nikmatnya itu kan begitu. Kita mendengar as-salatu khayyum minan naum. Apa artinya? Salat lebih baik daripada tidur. Nah, kalau orang yang nggak sabar, masih lama waktunya. Pas bangun sudah matahari terbit. Itulah ujian yang paling pertama itu. Apa itu? Ujian di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, orang yang mendengar, kalau tadi kan dengar azan ya, kemudian hanya karena godaan, nggak sabar, akhirnya tertidur lelap. Ada orang yang masalah nggak dengar azan sama sekali, mungkin karena wallahu alam. Apa kata Nabi? Orang yang seperti itu, dzakal ladzi bala syaitanu fi udhuni. Itulah orang yang dikencing kupingnya oleh jin, oleh syaitan. Orang yang ketiduran di waktu subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang dikencingi kupingnya oleh syaitan. Di Riyadh ada kisah. Jadi ada pemilik donatur masjid di masjid di Riyadh, besar masjidnya. Dia mengumumkan kepada masyarakat sekitar agar para istrinya itu membangunkan suaminya di waktu subuh. Kalau tidak mau, dia menyiapkan dana untuk suaminya mencari wanita yang mau membangun suaminya di waktu subuh. Artinya memberikan dana untuk kawin lagi untuk suami-suaminya. Keesokan harinya semua hadir di masjid. Istrinya ngantar katanya. Jadi peran istri juga di sini. Ya, membangunkan suaminya, mungkin suaminya capek kan, wajar.
suami capek, letih karena bekerja, maka tugas istri membangunkan. Harus bantu juga suami itu. Nanti katakan kepada istrinya, bangunkan saya. Jangan bangunkan yang lainnya maksudnya.